Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita drama China Dahulu Continent season yang pertama. Dahulu Continent bergenre action, adventure, historical, romance, martial arts, fantasy. Yang menjadi penulis naskah drama ini adalah Wang Juan. Dan untuk berikutnya akan menjadi penulis naskah untuk drama China Sword Snow Stride, Young Blood season yang kedua, Joy of Life season yang kedua, dan Dahulu Continent season yang kedua. Tapi sebelum kita bahas drama Dahulu Continent season yang pertama ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja ya. Drama Cina Dahulu Continent ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Tang Jia San Shao, menceritakan tentang Tang San yang sejak kecil sampai dewasa hidup sederhana bersama ayahnya menjadi pandai besi. Tang San hidup di zaman di mana orang-orang sejak lahir sudah memiliki cincin roh pelindung guys. Roh pelindung itu berupa binatang atau monster yang bisa membantu mereka dalam pertarungan. Dan untuk menyempurnakan kekuatan roh pelindungnya, seseorang itu harus membunuh monster lain guys. Tang San ingin sekali mempelajari kekuatan roh spiritual dan selalu menyempatkan diri untuk mempelajari catatan Xuantuan milik ayahnya. Saat perjalanan pulang, Tang San diserang oleh seekor laba-laba raksasa. Tapi meskipun tidak menggunakan kekuatan cincin roh, Tang San masih tetap gesit, cepat, dan cerdik. Karena Tang San juga memiliki jurus lain yaitu mata ungu iblis. Keren banget guys. Tapi Tang San terdesak dan Tang San dibantu oleh seseorang dari Balai Roh Pelindung bernama Su Yuntao. Sejak saat itulah Tang San semakin ingin mencari tahu kekuatan roh miliknya. Dan Tang San terus-menerus bermimpi tentang suara wanita yang memanggilnya. Dan Tang San berpikir suara itu milik ibunya dan membicarakan mimpinya dengan ayahnya. Tapi ayahnya tidak menanggapinya guys. Kepala desa mengajak Tang San untuk mengikuti rekrutmen yang akan diadakan Balai Roh Pelindung. Tapi ayahnya Tang San melarangnya. Dan malamnya ayahnya Tang San menyuruh Tang San menghafalkan catatan Xuantian dan membakar, memusnahkan catatan Xuantian itu guys. Keesokan paginya, Tang San tetap pergi ke desa dan menemui Su Yuntao. Dan lewat Su Yuntao, Tang San mulai mengetahui kalau dirinya memiliki kekuatan langka, yaitu roh rumput biru perak di tangan kanannya. Roh ini tidak bisa menyerang, bertahan, ataupun membantu. Jadi roh rumput biru perak adalah roh yang paling tidak berharga di dunia ini guys. Namun kekuatan jiwanya lahir dengan kekuatan penuh. Jenis kekuatan ini langka dan hanya satu dari sejuta. Setelah mengetahui kekuatannya, Tang San memberitahu ayahnya mengenai roh rumput biru perak di tangan kanannya dan meminta ayahnya mengizinkan dirinya pergi menjadi master roh pelindung. Tapi ayahnya memberikan dua persyaratan. Yang pertama adalah Tang San tidak boleh bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Ayahnya mengatakan selain roh rumput biru perak di tangan kanan Tang San, di tangan kiri Tang San ada lebih banyak kekuatan spiritual, yaitu roh palu langit atau disebut juga dengan palu Hautian. Ayahnya menginstruksikan kepada Tang San bahwa keberadaan kekuatan spiritual roh palu langit harus dirahasiakan guys. Dan syarat yang kedua adalah Tang San harus bisa menguasai gerakan tangan Xuan Yu, merubah besi menjadi jarum yang sangat tipis sekali guys. Kalau berhasil, Tang San diperbolehkan untuk pergi. Tentu saja Tang San berhasil guys. Karena rekomendasi dari Su Yuntao dari Balai Roh Pelindung, Tang San diantar oleh kepala desa meninggalkan ayahnya untuk berlatih menjadi guru spiritual. Tang San tiba di Akademi Noding dan bertemu dengan Yu Xiaogang. Setelah Yu Xiaogang mengetahui kekuatan langka Tang San, roh rumput biru perak, kekuatan langka yang tidak hanya bisa dipasangkan dengan satu roh, Yu Xiaogang mengklaim dialah satu-satunya yang bisa melatih Tang San. Di perguruan ada seorang wanita bernama Xiao Wu yang memiliki roh kelinci. Saat Xiao Wu melihat Tang San berdebat dengan Xiao Chen Yu dan kelompoknya karena menyiksa kelinci, karena hal itu Xiao Wu langsung menyukai Tang San guys. Di dalam asrama, Wang Sheng menantang Tang San untuk bertarung, tapi Tang San mengalah. Tiba-tiba Xiao Wu muncul dan langsung menghampiri Tang San dan ingin menempati kamar asrama di sebelah Tang San guys. Wang Sheng yang saat itu sebagai ketua asrama 7 menegur Xiao Wu, tapi malah ditantang Xiao Wu untuk bertarung. Wang Sheng yang meremehkan Xiao Wu, Wang Sheng kalah dengan memalukan guys. Wang Sheng marah dan mengeluarkan roh pelindungnya, tapi dengan mudah kalah juga dengan Xiao Wu guys. Setelah Wang Sheng kalah, Xiao Wu menantang bertarung Tang San, tapi Tang San mengalah guys. Akhirnya Xiao Wu menjadi ketua asrama 7 karena nggak ada yang berani. Dan karena kejadian-kejadian yang tak terduga, Wang Sheng, Xiao Wu, dan Tang San saling mengenal guys. Di akademi, kemampuan Tang San selalu dihina oleh kelompoknya Xiao Chen Yu. Tapi Tang San selalu bisa mengatasinya. Walaupun tanpa kekuatan cincin roh pelindung guys, Tang San selalu meminta nasihat Yu Xiaogang. Dan akhirnya Tang San memahami kualitas roh rumput biru miliknya dan Tang San bisa mengasahnya.
Rerumputan di tangannya tumbuh. Karena fleksibel, Tang San dapat menggunakan roh rumputnya seperti tali guys. Tang San dan Xiao Wu selalu diintimidasi oleh kelompoknya Xiao Chen Yu. Tang San dan Xiao Wu dipaksa melakukan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya sehingga tidak punya waktu untuk menghadiri kelas. Dan karena selalu kalah oleh Tang San, Xiao Chen Yu dibantu oleh anak buahnya mendapatkan cincin roh binatang berusia ratusan tahun untuk naik level guys, dan Tang San melihat kejadian itu. Lalu, Tang San memulai perjalanan dengan Yu Xiaogang untuk mencari cincin roh agar bisa naik level dan untuk melindungi Xiao Wu dari kelompoknya Xiao Chen Yu guys. Tang San dan Yu Xiaogang mencari cincin roh tapi tidak menyadari kalau Xiao Wu selama ini ikut bersama mereka. Xiao Wu tidak mempercayai Yu Xiaogang, meninggalkannya dan mengajak Tang San pergi sendiri mencari cincin roh guys. Kemudian Tang San dan Xiao Wu menemukan anak monster tapi tidak tega untuk membunuhnya. Tang San dan Xiao Wu ingin melanjutkan pencarian tapi bertemu dengan Xiao Chen Yu dan kelompoknya. Tapi sebelum kelompoknya Xiao Chen Yu bisa menyentuh mereka, seekor ular yang sangat besar datang menyelinap. Xiao Wu dan Tang San terkejut guys. Ternyata ular itu sengaja digiring ke tempat pertarungan oleh Yu Xiaogang, dan Yu Xiaogang memberitahu Tang San bahwa ular itu adalah binatang yang sempurna untuk naik level guys. Tang San percaya pada Yu Xiaogang meskipun Xiao Wu menentangnya. Tang San langsung mengalahkan ular besar itu. Cincin roh berhasil diklaim oleh Tang San. Di tengah kejadian itu, Yu Xiaogang ditangkap oleh Xiao Chen Yu dan kelompoknya. Xiao Chen Yu menangkap Yu Xiaogang untuk memancing Tang San dan sangat yakin Tang San akan datang. Tang San ingin menyelamatkan Yu Xiaogang tanpa melibatkan Xiao Wu, tapi ternyata Xiao Wu tetap membantu Tang San ya. Tang San memulai aksinya menyelamatkan Yu Xiaogang. Dan Xiao Chen Yu sudah mempersiapkan jebakan yaitu dengan kandang spiritual. Di saat kandang spiritual akan tertutup, Xiao Wu menyelamatkan Tang San dengan mendorongnya keluar. Tapi hal itu membuat Xiao Wu dan Yu Xiaogang terkurung di dalam kandang spiritual guys. Xiao Chen Yu datang dengan tertawa dan mengungkapkan kepada Tang San bahwa Xiao Wu masuk ke akademi ini dengan membeli dari seseorang. Tapi tetap saja Tang San ingin menyelamatkan Xiao Wu dan Yu Xiaogang yang terjebak di dalam kandang spiritual. Xiao Chen Yu memberikan Tang San pilihan untuk menyelamatkan teman-temannya, yaitu mempertemukan Xiao Chen Yu dengan Su Yuntao, murid pertama Balai Roh Pelindung. Tetapi Tang San tidak menghiraukan Xiao Chen Yu dan Tang San mengambil resiko dengan kehilangan roh rumputnya untuk menyelamatkan Xiao Wu dan Yu Xiaogang. Tapi mereka masih dikepung oleh anak buah Xiao Chen Yu guys. Tapi kemudian Yu Xiaogang memanggil cincin spiritualnya yaitu San Pao yang bisa mengeluarkan gas hipnotis. Xiao Chen Yu dan anak buahnya pingsan. Setelah mereka bertiga pergi, Wang Sheng membunuh Xiao Chen Yu guys. Tapi Ling Feng menuduh Tang Fan atas kematian Xiao Chen Yu. Ling Feng dan anak buahnya mengejar Tang Fan dan kawan-kawannya guys. Pada saat pelarian Tang San, Xiao Wu dan Yu Xiaogang, Tang San ingin menjemput ayahnya dulu pulang ke rumah. Tetapi rumah kosong dan berdebu, seperti telah lama tidak ditinggali guys. Tapi tiba-tiba sang ayah kembali untuk menyuruh mereka melarikan diri karena kematian Xiao Chen Yu. Ling Feng dan anak buahnya mengancam penduduk desa dan kepala desa. Tang San dan Xiao Wu menyerahkan diri. Ling Feng membawa Tang San, Xiao Wu dan kepala desa menuju tempat tinggal Tang San. Di tempat lain, Yu Xiaogang mengenali ayahnya Tang San. Ayahnya Tang San adalah seorang Grandmaster terkenal yang seharusnya sudah mati guys. Ayahnya tidak ada di rumah karena selama ini mengikuti dan mengawasi Tang San tapi tidak membantu Tang San. Dan ibunya Tang San yang sudah meninggal dan ternyata sudah menyiapkan seekor monster tanaman untuk memulihkan roh rumputnya Tang San yang ternyata telah disembunyikan di bawah rumahnya selama 600 tahun guys. Ayahnya Tang San memperingatkan Yu Xiaogang agar menyembunyikan identitas aslinya kepada putranya, dan ayahnya meninggalkan Tang San dalam perawatan Yu Xiaogang. Yu Xiaogang kembali ke rumah dan menghidupkan tanaman roh itu. Seketika itu juga roh tanaman menjadi besar dan mengacaukan kelompok Lin Feng. Tang San dan Xiao Wu bertarung dengan Ling Feng dan berhasil mengalahkan Ling Feng dan anak buahnya. Tang San dan Xiao Wu kembali ke dalam rumah. Dan pada awalnya, Yu Xiaogang ragu karena ada resiko untuk mendapatkan cincin roh kedua. Karena Tang San bahkan belum belajar mengontrol cincin roh yang pertama. Tapi hanya inilah satu-satunya cara agar mereka bisa melarikan diri. Tang San menghancurkan monster roh tanaman itu dan mendapatkan cincin roh keduanya. Dan roh rumputnya semakin kuat. Tang San yang telah mendapatkan kekuatan roh cincin kedua, mendapatkan kemampuan secara efektif mengontrol tubuh seseorang tanpa diketahui orang tersebut. Yu Xiaogang dan Xiao Wu mengagumi kekuatan Tang San.
Ayahnya Tang San juga sudah membunuh wali kota agar tidak ada yang memburu Tang San, dan kota Noding merayakan kematian wali kota, guys. Kemudian ayahnya Tang San diam-diam memanggil Yu Xiaogang untuk memberitahu bahwa dia akan pergi dan tidak akan melihat Tang San. Tapi Tang San menanam rumput birunya di tanah, dan siapapun yang menginjak tanah itu, Tang San akan mengetahuinya, guys. Tang San menemui ayahnya dan memintanya untuk tidak pergi. Ayahnya mengatakan kepada Tang San bahwa keluarga mereka memiliki terlalu banyak rahasia. Yu Xiaogang memberitahu Tang San tentang sekolah yang akan menerimanya tanpa memandang latar belakang seorang murid, yaitu Akademi Orang Aneh, Akademi Silanke. Tapi Tang San ingin Yu Xiaogang yang menjadi gurunya. Yu Xiaogang menolaknya karena kekuatan Tang San dengan segera pasti akan melampaui kekuatan Yu Xiaogang. Tapi tetap Tang San menghormati Yu Xiaogang karena Yu Xiaogang yang memberikan petunjuk mengenai roh rumput miliknya. Sedangkan Tang San dan Xiaowu berjanji akan selalu saling melindungi. Yu Xiaogang, Tang San, dan Xiaowu sudah tiba di penginapan Mawar untuk mendaftar ke Akademi Silanke. Tapi ternyata biaya pendaftarannya 50 keping emas. Mahal banget, guys. Sepertinya Akademi Silanke kekurangan uang. Pendaftar lain, Huleina, langsung dengan mudahnya membayar 50 keping emas. Sedangkan Tang San dan Xiaowu uangnya kurang dan akan pergi. Tapi tiba-tiba Oshike muncul menghalangi Tang San dan Xiaowu pergi dan menerima uang Tang San. Suzuki tiba-tiba muncul dan mencari Daimubai. Daimubai pergi dan Suzuki mengejarnya, tapi dihalangi oleh Oshike dan mematahkan sebuah kristal. Kristal itu dipungut oleh Tang San. Oshike mengatakan kalau Suzuki ingin bertarung dengan Daimubai. Suzuki harus mendaftar dulu sebagai murid Akademi Silanke. Lucu sekali, guys. Tang San meminta plakat kristal itu pada guru akademi dengan membeli kristal itu. Tang San mengatakan kalau kristal itu sangat berharga. Karena kejujuran Tang San dan Xiaowu, kristal itu diberikan kepada Tang San dan mereka lulus ujian masuk sekolah. Lalu, Oshike menunjukkan kamar kepada Tang San dan Xiaowu. Oshike pikir mereka pasangan ketika Xiaowu memperkenalkan dirinya. Tang San menjelaskan kepada Xiaowu mengenai plakat kristal itu. Orang sembarangan tidak akan tahu kandungan kristal yang menyimpan senjata mematikan. Tang San mengetahuinya karena catatan Xuan Tian dari ayahnya yang telah dihafalkannya. Xiaowu bertanya kepada Tang San mengapa dia memberitahunya tentang catatan itu ketika ayahnya memperintahkannya untuk tidak memberitahu siapapun. Tang San mengatakan dia adalah saudari perempuannya sekarang dan Tang San mempercayainya. Tiba-tiba di suatu malam, seorang tua datang mengobrak-abrik akademi dan membunuh Oshike. Xiaowu dan Tang San menyerang orang tua itu, guys. Dan Suzuki juga datang membantu. Tapi pria dengan 7 cincin roh ini sangat hebat dan mengalahkan Suzuki dan Xiaowu dengan mudah. Melihat Xiaowu terluka, Tang San mengeluarkan semua kekuatannya. Tanpa kekuatan roh, Tang San bisa memukul orang tua itu, guys, tapi Tang San tetap dikalahkan. Dan ternyata orang tua itu bernama Zawuji, mantan guru di Akademi Silanke. Dan jelasnya Oshike juga hanya berakting mati. Zawuji datang untuk menguji para murid baru dan sangat mengagumi Tang San. Dan karena keberanian Suzuki, Xiaowu, dan Tang San, mereka dinyatakan lulus ujian dan diterima di Akademi Silanke. Suzuki tidak datang untuk mendaftar di sekolah, tetapi untuk berduel dengan Daimubai, guys. Karena Daimubai adalah senior dengan 3 cincin roh pelindung dan salah satunya cincin roh berusia ribuan tahun, Suzuki dikalahkan dengan mudah. Lucunya, Oshike mengatakan jika Suzuki ingin mengalahkan Daimubai, Suzuki harus masuk akademi. Dan lagi-lagi, Suzuki membayar sejumlah uang. Tiba-tiba Huleina mendekati Oshike. Huleina ingin bertemu dengan pimpinan akademi, tapi Oshike mengatakan Huleina kan gak ikut bertanding, jadi dia gak lulus dan gak bisa ikut masuk Akademi Silanke. Karena ingin masuk Akademi Silanke, Huleina membayar lagi 50 keping emas, guys. Akhirnya mereka datang ke Akademi Silanke yang ternyata akademinya hanya sebuah pedesaan saja, guys. Dan itu mengagetkan Suzuki, Xiaowu, dan Tang San. Sangat lucu sekali. Huleina yang mendaftar masuk akademi yang ternyata diketahui adalah dari Balai Roh Pelindung karena Velanda menangkap Su Yuntao. Huleina menjelaskan tujuannya masuk Akademi Silanke adalah karena urusan pribadi dengan Daimubai. Karena Tang San melihat Su Yuntao keluar dari tempat pemimpin Akademi Velanda, Tang Fan mencurigainya dan berbicara pada Yu Xiaogang. Dan Yu Xiaogang berniat ingin bertemu dengan pemimpin akademi, yang ternyata mereka adalah teman dekat, guys. Velanda juga menjelaskan kepada Yu Xiaogang kalau Akademi Silanke sama sekali tidak ada hubungannya dengan Balai Roh Pelindung.
Dan mengenai Huliena, hal itu hanyalah masalah pribadi dengan Dai Mubai guys. Dan demi untuk menjaga Tangsan, Yu Xiaogang menawarkan diri dengan gratis untuk menjadi guru di sekolah yang sangat kekurangan uang ini. Yu Xiaogang mengajar teori tentang kekuatan roh pelindung, tapi hanya Dai Mubai yang tidak suka mempelajari teori, karena dia orang yang percaya diri, praktek lebih baik daripada teori. Dan lagi, Dai Mubai meremehkan Yu Xiaogang yang hanya memiliki 2 cincin roh. Suatu ketika, Dai Mubai, Zhu Zuqing, Tangsan, Xiao Wu, Ousike, dan Huilena mendapatkan misi pertama, yaitu menyelidiki kebakaran di suatu desa yang dikabarkan karena ada monster yang membakarnya. Jadi ceritanya adalah suatu desa yang hanya memiliki roh pelindung ayam, dan kepala desa bereksperimen melalui ayah dan anak untuk meningkatkan level roh pelindung penduduk desa melalui ayah dan anak untuk menciptakan mutasi roh pelindung. Nama anak itu adalah Ma Hongjun, dan sang ayah menjadi monster karena untuk melindungi putranya. Tapi kepala desa mengatakan kepada Ma Hongjun kalau ayahnya sudah menjadi monster dan membakar rumah dan sudah bukan manusia lagi. Dan selama ini kepala desa menyembunyikan Ma Hongjun karena memiliki tujuan guys. Dai Mubai ingin menjadi ketua kelompok, tapi Zhu Zuqing tidak setuju dan terjadi pertengkaran. Dan Ousike melerainya guys. Di sini ada cerita kenapa Zhu Zuqing ingin mengalahkan Dai Mubai, karena ternyata hanya ingin membatalkan pernikahan yang dibuat oleh kedua orang tua mereka guys. Hal itu tidak sengaja didengar oleh Tangsan dan Xiao Wu. Setelah Zhu Zuqing pergi, Huliena datang kepada Dai Mubai dan mengatakan sudah menemukan monster itu. Akhirnya Huliena dan Dai Mubai menyelidikinya dan sampai pada suatu tempat yang berada di dimensi lain. Dai Mubai dan Huliena bertarung melawan monster itu. Tangsan dan Xiao Wu yang mengikuti mereka menemukan Dai Mubai sudah terluka parah dan membawanya kembali ke dalam desa. Dai Mubai yang terbangun dan menderita cedera parah meminta Ousike untuk menyembuhkannya guys. Ousike menyuruh Tangsan keluar karena beberapa alasan. Ousike malu dengan rohnya. Sebenarnya apa yang dilakukan Ousike pada Dai Mubai ya? Jadi penasaran guys. Selama ini Tangsan mencurigai semua ayam-ayam yang ada di pedesaan. Ternyata untuk memata-matai semua kegiatan Tangsan dan kawan-kawannya guys, akhirnya Tangsan menggunakan strategi kepala desa dan penduduk diungsikan oleh Xiao Wu dan Huilena. Sedangkan Ma Hongjun sudah ditemukan oleh Tangsan, Dai Mubai, Zhu Zuqing, dan Ousike. Dai Mubai, Zhu Zuqing, Tangsan, dan Ma Hongjun meninggalkan Ousike untuk menuju tempat dimensi lain untuk mencari monster itu. Pertarungan terjadi, Dai Mubai dan Zhu Zuqing bertarung. Tapi tanpa sadar, kepala desa sudah membawa Ma Hongjun dan membawa Ousike yang lemas ke tempat lain. Dan hal itu diketahui oleh Xiao Wu dan Huilena. Ma Hongjun dan Ousike dibawa ke sebuah rumah dan hanya Ma Hongjun yang bisa membuka portal pelindung rumah itu guys. Kepala desa merasa rencananya telah berhasil. Xiao Wu dan Huilena tiba di sebuah rumah dan melihat sendiri ke dalam rumah, melihat Ma Hongjun bersama seekor Phoenix. Setelah menjelaskan kalau monster asap itu tidak bersalah, Dai Mubai, Zhu Zuqing, dan Tangsan langsung menuju rumah Ma Hongjun. Tangsan, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Zuqing, dan Ousike melihat sendiri perubahan Ma Hongjun. Kepala desa tertawa puas akan hasil ini dan mempengaruhi Ma Hongjun untuk memusuhi Tangsan, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Zuqing, dan Ousike. Dai Mubai dan Zhu Zuqing mencoba menghentikan kekuatan Ma Hongjun, tapi tidak berhasil guys. Ayahnya Ma Hongjun yang berbentuk monster asap membakar dalam diri putranya untuk memberinya kekuatan dan ingatannya. Ma Hongjun mulai mengetahui penderitaan ayahnya dan menyadari siapa musuh yang sebenarnya dan menyerang kepala desa dan berniat untuk membakar seluruh desa guys. Di saat api Ma Hongjun semakin membara, kepala Akademi Silanke, Velande, mencoba menghentikan Ma Hongjun, tapi semua itu tidak bisa guys. Velande mengatakan cara menghentikan Ma Hongjun adalah membunuhnya atau membangunkan kesadarannya. Membangunkan kesadarannya itu juga cukup sulit guys. Tapi daripada membunuh Ma Hongjun, Tangsan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk meyakinkan Ma Hongjun agar menghentikan kebakaran. Tangsan berhasil meyakinkan Ma Hongjun dan menghentikan kebakaran. Ousike menyiramkan air dan mengira dialah yang memadamkan apinya guys. Setelah menginterogasi kepala desa mengatakan ternyata ada pria misterius bernama Bule yang berkeliling desa memberikan obat untuk mutasi makhluk normal menjadi pejuang roh guys. Singkat cerita, akhirnya Ma Hongjun diterima di Akademi Silanke untuk menjadi Spirit Factor murid ke-6 dan masih mengalami kesulitan mengkontrol kekuatannya guys. Tapi Ma Hongjun percaya dengan Tangsan.
Di saat Oh Si-ke dan Ma Hong-jun mencuci pakaian, ada murid baru datang guys, bernama Ning Rongrong, putri dari Sekte Cahaya Kibao, dari 3 klan terkenal roh pelindung pendukung, yang menempati posisi 3 teratas di benua Daulu. Sejak pandangan pertama, Oh Si-ke jatuh cinta pada putri manja ini guys. Ning Rongrong merasa dia paling hebat di antara semua murid-murid Akademi Shilanke. Oh Si-ke lahir dengan kekuatan penuh yang langka seperti Tangsan, dan Ning Rongrong penasaran dengan cincin rohnya Oh Si-ke. Karena Ning Rongrong memaksa, terpaksa Oh Si-ke menunjukkannya, tapi kita masih tidak diperlihatkan guys. Tangsan, Xiaowu, Dai Mubai, dan Ma Hong-jun pergi diam-diam untuk mengikuti lomba pertarungan Master Roh. Di lain tempat, Zhu Zuqing memaksakan diri untuk berlatih. Zhu Zuqing ingin menjadi yang terkuat dari semuanya. Guru Fei Lande bertanya padanya, apa sebenarnya tujuan Zhu Zuqing? Dia ingin mengalahkan siapa? Apakah orang lain atau dirinya sendiri? Di pertandingan, Ma Hong-jun tidak bisa mengendalikan apinya dan membuat kekacauan dan harus membayar ganti rugi guys. Guru Velande mengetahuinya dan memarahi mereka bertiga. Ma Hong-jun memiliki tujuan yaitu agar bule muncul. Akhirnya Yu Seogang menyarankan agar mereka diizinkan untuk mengikuti pertandingan untuk memancing bule. Dan Dai Mubai ditugaskan untuk mengajari Ma Hong-jun mengendalikan kekuatannya guys. Ning Rongrong mengasihani pelatihan berbahaya Ma Hong-jun. Ning Rongrong memberitahu ada beberapa hal yang tidak akan bisa berhasil walaupun sudah berusaha keras. Tapi Ma Hong-jun membuktikan kalau dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya saat di pertandingan guys. Bersaing di perlombaan adu kekuatan roh di kota untuk memancing bule. Ma Hong-jun bertarung dengan Dai Mubai, kekuatan mereka luar biasa. Tapi ternyata bule lebih tertarik pada Xiaowu daripada Ma Hong-jun. Tiba-tiba ada yang menghadang Tangsan dan Xiaowu. Mendengar orang-orang itu adalah suruhan bule. Tangsan dan Xiaowu segera mendatangi tempat bule dan mengajar orang-orang di sana guys, dan mencari obat desa api malam untuk Ma Hong-jun. Bule memberitahu kalau obatnya ada di dalam meja, dan tiba-tiba Xiaowu terkena racun guys. Xiaowu punya waktu setengah bulan untuk hidup jika mereka tidak menemukan penawarnya. Bule memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukannya di hutan pertarungan bintang. Tangsan berbicara pada Yu Xiaogang dan Fei Lande mengenai hutan pertarungan bintang, dan Tangsan harus ke sana guys. Fei Lande berpikir yang terbaik bagi murid-murid akademi untuk pergi bersama. Tapi karena ada Hui Lena dari Balai Roh Pelindung di kelas mereka, para guru harus berbohong tentang motif sebenarnya dari perjalanan tersebut guys. Para guru mengatakan perjalanan mereka adalah Oh Si-ke agar mendapatkan cincin ketiganya. Semua orang percaya, tapi Hui Lena curiga. Grup dipisahkan menjadi beberapa tim. Tangsan dan Xiaowu bersama Yu Seogang, mereka tiba di pedesaan dan sangat menyeramkan. Banyak master roh yang ingin bertarung dengan monster dan banyak yang terluka juga guys. Tangsan, Xiaowu bersama Yu Seogang karena orang asing di desa itu langsung didatangi oleh preman-preman. Yu Seogang menggunakan 7 cincin miliknya untuk mengelabui para preman itu guys. Dan setelah kejadian itu, Yu Seogang menjelaskan pada Tangsan dan Xiaowu kalau 7 cincin adalah ilusi dari alat yang diciptakan oleh Oh Si-ke guys. Wow. Jadi selain sebagai seorang penyembuh, ternyata Oh Si-ke juga seorang ilmuwan jenius guys. Wow. Ketika Yu Seogang pergi untuk mencari Velande dan teman-teman lainnya, Tangsan dan Xiaowu menunggu dengan gulungan surat orang misterius yang memiliki penawar racun untuk Xiaowu. Tapi Xiaowu mengatakan hal aneh kepada Tangsan. Xiaowu mengatakan bagaimana jika semua pejuang roh mengejar hidupnya. Xiaowu ingin Tangsan berpura-pura tidak mengenalnya dan melindungi dirinya sendiri. Tapi Tangsan mengatakan akan selalu bersama Xiaowu dan melindungi Xiaowu guys. Tangsan dan Xiaowu bertemu dengan seorang pria misterius yang dapat menyembuhkan Xiaowu. Saat para preman mengepung Tangsan dan Xiaowu, kekuatan roh pria misterius ini sangat menakutkan. Pria misterius ini bisa membunuh orang dari jauh, dan roh pelindungnya tidak terlihat. Pria misterius itu mengambil gulungan surat itu dan membuangnya. Pria misterius itu adalah Ye Shihyu, dan Ye Shihyu mengakui bisa menyembuhkan racun Xiaowu. Tapi ternyata untuk mendapatkan penawar untuk Xiaowu, Ye Shihyu memberikan misi pada Tangsan dan Xiaowu, yaitu menemukan wanita bernama Du Guyan dan meracuninya dengan bahan kimia yang tidak diketahui di dalam botol guys. Tangsan sangat ingin menyelamatkan Xiaowu dan akan mengikuti perintah Ye Shihyu. Yu Xiaogang mengatakan pada Tangsan, apakah kamu ingin membunuh seseorang atau menyelamatkan seseorang? Fei Lande memilih pilihan ketiga. Mereka membutuhkan bantuan Ye Shihyu, bukan nyawa Du Guyan. Dan kabar baiknya adalah kedatangan Du Guyan sudah diketahui dan akan mencari monster roh beracun.
Tapi kabar buruknya adalah ada 2 orang yang bersamanya. Seseorang yang memiliki 7 cincin dan 8 cincin roh guys. Intinya mereka akan memancing Du Guyan tanpa menggunakan bahan kimia untuk meracuninya guys. Yu Xiaogang dan Velanda akan mencari tahu asal-usul Ye Zihu dan mencari kelemahannya. Sedangkan Tang San akan membantu Osika membunuh monster roh berusia 1000 tahun. Dan darah monster itu akan menarik perhatian semua monster roh termasuk monster roh beracun guys. Dengan begitu, Du Guyan akan bisa dipancing. Rencananya seperti itu guys. Velanda, Yu Xiaogang, Dai Mubai, Tang San, Xiaowu, Zuzuking, Ning Rongrong, Osika, Ma Hongjun, dan Huliana sudah memasuki hutan. Tapi mereka kehabisan stamina dan disinilah Osika akan menunjukkan kekuatan roh penyembuhnya guys. Ternyata lucu. Makanya Osika malu menunjukkannya. Obatnya adalah sosis, bisa memulihkan kekuatan spiritual dan satu-satunya orang yang benar-benar menghargai keindahan seluruh pakaian Osika adalah Ning Rongrong. Mereka mulai beraksi memasuki hutan dan ternyata tarantula raksasa yang diputakan Tang San di episode 1 ada di hutan ini juga guys. Dan para guru curiga bahwa binatang itu ingin membalas dendam. Yu Xiaogang memanggil San Pao untuk berjaga-jaga. Ning Rongrong terkesima melihat betapa lucunya si babi. Tapi Yu Xiaogang memelototinya. Dan Tang San mengatakan kalau San Pao adalah seekor anjing. Saat itu, San Pao mendeteksi Su Yuntao berada di dekat mereka dan Yu Xiaogang meninggalkan kelompok untuk mencarinya. Kemudian anggota kelompok yang dipimpin oleh Velanda bekerja sama untuk menangkap ular berekor Phoenix. Dan saat Osika mengambil pisau untuk membunuh monster itu untuk naik level, tiba-tiba muncul asap dan ada seorang nenek yang juga memburu ular berekor Phoenix itu guys. Tapi Velanda menyuruh Osika untuk segera membunuh ular berekor Phoenix itu. Osika berhasil mendapatkan cincin roh ketiganya. Akhirnya nenek itu pergi. Diketahui nenek itu adalah Chao Tianxiang dan sangat mengenal Velanda. Kekuatan baru Osika, tidak ada perubahan pada pakaiannya, tapi tidak hanya penyembuhan yang dimilikinya, tapi juga memproduksi buah kiwi guys. Dan buah kiwi itu bisa membuat seseorang yang memakannya terbang. Dan kemampuan terbang itu bisa dilakukan hanya dengan waktu 15 menit saja guys. Di tempat lain, Su Yuntao bertemu dengan elemen misterius berbentuk gas hitam. Kemudian gas hitam itu membunuhnya. Kejadian itu diketahui oleh Yu Xiaogang dan Yu Xiaogang hanya mengikuti elemen gas hitam itu guys. Dan Yu Xiaogang tidak sengaja melihat elemen gas berbicara kepada Raja Monster Hutan Pertarungan Bintang Sanca Banteng Biru. Gas hitam itu ingin membentuk aliansi dengan Sanca Banteng Biru guys. Tapi Sanca Banteng Biru tidak percaya pada manusia. Velanda memutuskan untuk membawa para muridnya kembali ke desa untuk mengatur rencana. Tapi tiba-tiba seekor kera raksasa Titan menyerang dengan kekuatan yang besar. Velanda bahkan tidak bisa mengalahkannya. Damubai, Tang San, Zuzuking, dan Ma Hongjun juga tidak bisa berbuat apa-apa guys. Di saat kera raksasa Titan ingin membawa Xiaowu, Tang San membawa Xiaowu lari. Tapi Tang San dikalahkan dan pingsan guys. Kera raksasa Titan itu membawa Xiaowu. Semua orang memutuskan untuk meninggalkan hutan demi alasan keamanan, tetapi Tang San tidak mau. Tang San diam-diam meminta buah kiwi terbang Osika, sehingga Tang San terbang dan mencari Xiaowu sendirian. Setelah menyadari bahwa Tang San telah pergi, Ma Hongjun dengan sukarela ingin mengikuti Tang San karena Tang San adalah penyelamatnya. Akhirnya para anggota lain juga ikut pergi mencari Tang San dan Xiaowu, kecuali Huliana dan Ning Rongrong. Tapi Ning Rongrong menyesal telah meninggalkan kelompok guys. Ning Rongrong memberitahu Huliana bahwa satu-satunya cara bagi petarung roh tipe pendukung untuk mencapai kemampuan maksimal mereka adalah menemukan teman yang dapat dipercayainya. Tang San mendarat dengan jatuh dari langit dan tidak sengaja merusak tabung spesimen dan membocorkan racun hijau yang diberikan Ye Shihyu padanya. Racun hijau itu masuk ke tangan Tang San dan di tempat itu sudah ada laba-laba musuh lamanya. Tapi Tang San tidak punya waktu untuk itu. Tang San harus menyelamatkan Xiaowu. Tanpa pikir panjang lagi, Tang San menggunakan tangan kirinya memanggil Sky Hammer-nya untuk memukul binatang itu guys. Tang San membunuh laba-laba itu. Di saat Tang San ingin menyerap cincin roh itu, Yu Xiaogang muncul dan menghentikannya karena roh cincin itu terlalu berat untuknya. Para tetua yang menyertai Du Guyan juga ada di sini untuk membuat kesepakatan. Mereka ingin darah laba-laba itu memikat lebih banyak monster roh beracun untuk Du Guyan. Jika Tang San bersikeras untuk menyerap cincin itu, tubuh binatang itu akan menguap. Ini bukan kesepakatan yang buruk menurut Yu Xiaogang, karena cincin roh laba-laba terlalu berat untuk ditangani Tang San. Tapi Tang San membutuhkan cincin itu untuk memperkuat dirinya untuk menyelamatkan Xiaowu. Tang San tidak punya waktu untuk menemukan binatang lain yang cocok. Tang San menyerap cincin itu dan pingsan. Du Guyan yang memiliki kepedulian terhadap orang lain cemas dan memegang tangan Tang San, menanyakan apakah dia baik-baik saja.
Namun, bahan kimia hijau yang secara tidak sengaja dilepaskan Tang San telah memasuki tubuh Du Guyan. Sebenarnya, kejadian itu sudah terlihat oleh nenek Chao Tianxiang. Di tempat lain, ternyata diketahui Xiao Wu berteman dengan kera raksasa Titan itu, guys. Kera raksasa itu bernama Erming. Dan ternyata Xiao Wu memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan binatang buas tanpa membunuh binatang itu untuk naik level. Xiao Wu sekarang memiliki 3 cincin roh pelindung, guys. Wow. Erming ingin memberinya lebih banyak cincin roh, tetapi Xiao Wu tidak mau terlalu kuat, atau hal itu akan mencurigakan. Xiao Wu akan meninggalkan Erming dan meninggalkan salam untuk Daming. Saat ini Xiao Wu tidak tahu apa yang dialami oleh Tang San untuknya. Dalam alam bawah sadar Tang San, dia dicekik oleh sesuatu yang tampak seperti jaring laba-laba. Pada kenyataannya, Tang San menjadi seperti kepompong. Tang San akhirnya keluar dari kepompong dan sekarang terlihat seperti laba-laba manusia. Sepertinya roh laba-laba sudah menelan jiwanya. Kedua pasangan tua itu akan membunuh Tang San, tapi Velande datang melindungi Tang San. Tang San yang berwujud setengah laba-laba bertemu dengan Dai Mubai, Ma Hongjun, dan Ou Sike. Mereka mencoba menghentikan Tang San. Ning Rongrong juga akhirnya datang membantu mereka. Velande, Yu Xiaogang, kedua tetua, dan Du Guyan datang. Yu Xiaogang punya cara untuk menyelamatkan Tang San. Yu Xiaogang dapat dengan paksa mencabut kaki-kaki laba-laba itu sebelum menyatu dengan tubuh Tang San. Tapi hal itu membuat Tang San selamanya tidak pernah bisa naik level. Keinginan Tang San untuk menyelamatkan Xiao Wu mencegah Tang San untuk menjadi monster sepenuhnya, guys. Tang San meninggalkan mereka dan mencari Xiao Wu. Di tempat lain, saat melakukan pengejaran, Dai Mubai dihadang seorang wanita yang memiliki 4 cincin roh pelindung, dan Dai Mubai dikalahkan. Ternyata wanita itu adalah saudarinya Zhu Zuqing yang ingin membawanya pulang, tapi Zhu Zuqing tidak mau pergi dengan kakaknya. Dan sepertinya Zhu Zuqing menyukai Dai Mubai. Namun ada hal yang meresahkan dari saudara perempuannya itu, kalau Dai Mubai sebenarnya tidak akan lama lagi hidup. Tang San menemukan Xiao Wu, tapi Xiao Wu terkejut karena melihat keadaan Tang San. Tang San menyerang kera raksasa mutant itu, guys. Velande dan Yu Xiaogang datang. Di saat Velande akan mencabut tulang roh di punggung Tang San, Xiao Wu yang sudah mengetahui kalau tulang roh laba-laba dicabut dari tubuh Tang San, maka Tang San tidak akan selamanya bisa naik level lagi, guys. Segera Xiao Wu memberi isyarat kepada Erming. Erming membuat Velande dan Yu Xiaogang pingsan. Dan dengan cepat Xiao Wu menyerap kekuatan cincin Tang San tanpa melukai Tang San, tapi Tang San melukai Xiao Wu. Ma Hongjun dan Ou Sike datang dan Xiao Wu menyuruh Erming pergi, guys. Para tetua datang dan ingin membunuh Tang San karena menganggap tulang roh laba-laba terserap ke dalam tubuh Tang San. Dai Mubai datang dan mencegah hal itu, tapi tetua masih tetap ingin membunuh Tang San, guys. Ding Rongrong datang dengan menggunakan nama ayahnya yang seorang ketua sekte Cahaya Kibau dan mencegah tetua membunuh Tang San. Tapi Tang San tiba-tiba sadar dan mengenal mereka semua, guys. Tapi yang Tang San sesali adalah dirinya yang tidak sadar malah melukai Xiao Wu. Mereka kembali ke desa dan Tang San diperiksa oleh para tetua karena Tang San bisa kembali sadar setelah dikendalikan roh monster dan sudah memiliki 3 cincin roh. Para tetua mengatakan ini aneh. Kepala Akademi Velande, Dai Mubai, dan murid-murid lainnya ke kota mencari obat untuk Xiao Wu. Yu Xiaogang memberitahu Tang San kalau Su Yuntao sudah mati. Tang San terkejut mendengar hal ini dan juga menyesal karena Xiao Wu terluka karena dirinya. Tang San juga pergi mencari obat untuk Xiao Wu. Di tempat lain, Huliana menghipnotis Dai Mubai agar dia menceritakan tentang keluarganya. Aneh banget, guys. Tapi Dai Mubai diselamatkan Zhu Zuqing dari Huliana. Tang San dan Ye Xikyu bertemu lagi. Ye Xikyu terkejut karena Tang San masih hidup. Bahan kimia hijau adalah racun dan rencananya Tang San akan mati bersama Du Guyan. Semua itu adalah rencana bule. Tapi karena Tang San menyelesaikan kesepakatannya, Ye Xikyu memberinya penawar racun untuk Xiao Wu. Ye Xikyu juga merekrut Tang San ke sekte mereka. Tang Hao dengan 9 cincin roh yang legendaris adalah pemimpin sekte mereka, yang berarti Tang Hao yang selama ini adalah dalang di balik mutasi roh. Tang San bereaksi terhadap nama itu. Tang Hao adalah ayahnya. Tang San ingin tahu lebih banyak, tetapi tidak semudah itu. Tang San harus lulus tes mengikuti arena pertarungan roh Hishi. Menerima tantangan dari tim Dewa Iblis, selama bisa melewati tantangan, maka berhak masuk ke kota Tianduo dan mencari Ye Xikyu di Akademi Changhui. Tapi Ye Xikyu mengatakan kemampuan Tang San masih belum cukup untuk menantang tim Dewa Iblis, dan kehadiran Ou Sike membuat Ye Xikyu menghilang. Tang San memberikan penawar racun itu pada Xiao Wu, tetapi Xiao Wu belum bangun. Menurut teori, 3 roh yang ditangkap Tang San semuanya mengandung racun, dan Tang San sangat kebal terhadap semua racun, termasuk racun hijau. Tapi penyebab Xiao Wu tidak bangun adalah karena racun baru.
Tansan yang melukai Xiaowu guys. Yu Xiaogang memberitahu bahwa ada cara untuk menyelamatkan Xiaowu, yaitu rumput biru perak bisa menyerap racun yang ada di tubuh Xiaowu.